Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia. Insyaallah perkumpulan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-15 daripada bulan Ramadan, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Shalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan adapun memelihara akan waktu maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya bahwa adalah pandanganmu itu kepada matahari dan bulan dan bintang, supaya bersungguh-sungguh engkau dengan dia mengetahui hadirnya waktu. Dan kedua adalah bahwasanya pandanganmu itu kepada bank atau adzan. Dan ketiga bahwa adalah hatimu itu memikirkan dan memelihara bagi waktu. Kesempurnaan salat yang berikutnya adalah memelihara akan waktu-waktu salat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi innas salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman itu kata Allah sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka seyogyanya bagi kita memelihara akan waktu-waktu tersebut dengan bersungguh-sungguh agar salat yang kita kerjakan itu menjadi sempurna dengan sebab terpeliharanya waktu-waktu salat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq, kesempurnaan di dalam memelihara waktu sholat itu yang pertama adalah pandangan kita kepada matahari, bulan, dan bintang. Artinya yang pertama ujar sidin kita mengetahui tentang jadwal waktu sholat. Wah ini kada usah lagi melihat di matahari. Sudah ada jadwal diulahkan, sudah tertulis sudah. Nah, kalau bahari belum ada lagi ilmunya jadwal ulah jadwal. Nah, maka yang dilihat adalah
Apabila siang hari, maka dilihat masuk dan keluarnya waktu sholat itu adalah pergerakan perpindahan matahari. Nah, itu yang diitihi. Apabila waktu zuhur, maka dilihat apabila bayang-bayang diri kita itu sudah bergeser daripada tempatnya. Nah, jadi bilanya sudah membayang kita ketika kita berdiri di bawah cahaya matahari ataupun menancap tunggul bilah misalnya. Nah, dilihat apabila bayangan bilah itu sudah bergeser dari posisinya, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, sudah itu bahari yang melihati matahari, kalau siang. Nah, apabila malam, maka yang dilihat adalah bulan atau bintang. Penanda masuk waktu isya, maka dilihati bintang. Bila sudah bintang itu mulai timbul di barat, berarti matahari itu sudah gelap hilang sudah. Nah, berarti batas waktu maghrib sudah berakhir, disambung dengan waktu isya. Jadi maghrib itu sedikit benar waktunya sebujurnya, sedikit. Nah, ini yang dipakai bahari. Nah, ada waktu kita ini lumayan, dari waktu maghrib ke isya itu 1 jaman, panjang waktunya. Karena subuh itu pulang melihati. Nah, bila anak melihati subuh, dilihat daripada cahaya matahari. Apabila fajar sudah timbul yang disebut dengan fajar shadiq, maka itu sudah masuk waktu sholat fajar atau waktu sholat subuh. Ini orang bari, jadi orang dulu bila hendak sembahyang tuh turun ke tanah metihi, ya. Ada kita ini kada usah turun-turun di hati HP, ya. Jam berapa sudah? Oh, jam 5 lebih. Jam 5 lebih 10, oh setengah 6. Oh, jam 6 kurang seperempat. Berarti masih kau bersubuh. Nah, sedangkan dulu dilihat dulu matahari timbul pada mataharinya. Nah, fajar shadiq tadi. Jadi karena sholat subuh itu afdalnya adalah dikerjakan ketika fajar shadiq. Fajar itu ada 2. Yang pertama fajar kadzib ngarannya, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib itu artinya fajar bohong. Itu bukan menandakan waktu sholat. Cirinya fajar kadzib itu kalau biar melihatinya dari bawah, cahayanya atau cahaya terang itu dari bawah ke naik ke atas. Nah, model garis ya dari bawah ke atas kita, itu fajar kadzib ngarannya. Nah, itu belum masuk lagi waktu subuh. Nah, kalau maitihi, mungkin ini ya nang imsak itu sudah ada. Nah, karena selang beberapa waktu ya sekitar 10 menitan dari fajar kadzib, maka timbullah fajar shadiq tadi. Nah, adapun fajar shadiq itu cirinya inya menyebar, inya kada naik ke atas tapi menyebar ke kiri dan kanan cahayanya tuh, cahaya terangnya. Nah, berarti bila timbul fajar shadiq yang seperti itu, maka waktu sholat subuh sudah sampai, ya kawal sembahyang. Pun masih fajar kadzib kada boleh sembahyang, karena belum sampai waktu subuh. Nah, itu cirinya. Nah, jadi orang bahari itu dilihati ya kita ini kada usah lagi sudah. Nah, itu yang kesempurnaan yang pertama. Adapun kesempurnaan memelihara waktu sholat yang kedua adalah ditandai dengan mendengar suara azan atau bang. Bahari orang menyambat bangsat ya. Aran sidin
Asad jangan jadi bangsat. Bahari ya bang. Oh ini jarang dan nyebut bang azan. Azan. Ada kalimat orang Bahari bang, bang. Biar aja bangai ya. Balas. Nah, jadi amun kada melihat tanda waktu hujur sidin, maka yang kedua adalah dengan pendengaran. Orang sudah azan berarti sudah masuk waktu azan. Beberapa hari yang lalu ada azan subuh jam 4:04 ya. Apun buahnya di sinar bulan ada azan jam 4:04 azan. Rupanya jamnya kalajuan kan makanya apa? Enggak sampai haya halal falah hilang ibunya ampe. Makanya ada nama nakur belum memadahi. Jam 4:04 ibunya belum sahur lagi azan sudah. Pokoknya jamnya waktu Indonesia manakah kita ya. Ramai. Namun di Jawa di daerah Malang ya, nah itu bilanya azan tengah 2/3 malam itu orang mengadakan sholat tahajud. Nah, jadi kalau di daerah Malang itu pada asing orang azan 2 kali. Nah, kebiasaan orang dah bila ada suara azan jam 2 atau jam 3 itu pertanda orang disuruh menggawi sholat tahajud. Hujan ulun pada suara lagi ke Malang hujan ulun. Nah, ada kebiasaan seperti itu lagi katakan. Nah, dan azan 2 kali ini pun sudah kebiasaan daripada bangsa Arab juga. Bahari 2 kali juga sampai wahini 2 kali. Tapi yang 2 kali yang azan pertama itu bukan menandakan waktu sholat. Kalau subuh itu azan yang pertama itu himbauan untuk persiapan melaksanakan sholat subuh. Himbauan dalam himbauannya, tapi bukan menandakan masuk waktu atau himbauan ya. Artinya suruh siap-siap kita. Yang kedua azannya, nah itu baru menandakan masuk waktu sholat. Nah, jadi yang kedua ini nyaman sedikit karena hanya menggunakan pendengaran. Apalagi ini kita musawat kada mendengar jo orang azan, betukuk bantal bati guring ya, atau betukuk betapal headset di telinganya, nyaring benar. Nah, sehingga kadang-kadang ngaran lagi suara azan misalnya. Nah, sehingga kada tahu waktu sholat. Jadi nyaman aja. Yang ketiga ujar sidin adalah kesempurnaan daripada memelihara waktu sholat itu adalah hatimu memikirkan dan memelihara akan bagi waktu. Artinya yang ketiga ini mencita-cita dan mengangan-angan akan melakukan sholat yang berikutnya. Nah, sudah sembahyang, kemudian berniat pulang, mudah-mudahan kena awak pulang mengerjakan sembahyang yang berikut. Misalnya Mas subuh ini, alhamdulillah kalau sembahyang subuh berjamaah, kemudian berniat pulang dalam hati, nah, mudah-mudahan kena zuhur kawak pulang sembahyang. Berniat pulang. Nah, sehingga ada yang dikatakan oleh ulama, ada orang yang mati itu dalam keadaan ibadah. Karena niatnya kada putus. Nah, ini senantiasa berniat karena an-niat itu jannati khairun min amali. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi berniat dulu. Bila berniat itu sudah dapat pahala. Satu kebajikan sudah, satu pahala hanya niat. Anak niat sembahyang, anak niat bersedekah,
hendak niat ini itu. Ketika ada digawi niatnya wara ya ulang. Niat wara aja malaikat tahu kan bisa ya hendak niat mencatat ya. Ketika ada dicatat oleh malaikat ketahuannya niat saja. Kali aja malaikat 2 kali juga. Nah, jadi yang ketiga ini kesempurnaannya adalah hati kita itu jarsidin memikirkan, memelihara akan waktu sholat. Artinya berniat mudah-mudahan kena kawas sholat pulang. Ada ulama yang mengatakan kenapa niat itu lebih baik daripada amal. Alasannya ujar sidin karena niat itu tidak bisa dirusak oleh riya maupun takabur. Niat itu kada bisa rusak, beda lawan amalnya. Kalau hanya niat bersedekah itu kada kawa dimasuki oleh riya. Kalau hanya niat apa ngarannya bersedekah kada bisa dimasuki oleh takabur karena hanya sekedar niat. Apa yang disombongkan, apa yang hendak dipamerkan, dan niat pun hanya kita aja yang tahu. Ya Allah. Pian hari ini biasanya tamrin anak niat hendak memberi duit dan pamahir kada tahu, tamrin aja yang tahu. Misal dalam hati tamrin kita hendak memberi Pak Ismail bakaran pada misalnya ya Allah niat dalam hati, tapi mbah kemarin habis ya lo kada jadi memberi. Esok niat pulang ya Allah. Nah, sampai akhir bulan kada tahu bari-bari gara-gara niat aja. Nah, kada rusak ujar sidin kenapa niat itu lebih baik daripada amal karena inya kada bisa rusak oleh sifat riya dan takabur. Berbeda dengan amalnya. Nah, kalau amal bisa rusak karena riya dan karena takaburnya. Kalau amalnya kita bisa jadi pamer. Dengan amal kita bisa menyombongkan diri. Nah, rusak. Dengan amal. Karena apa jadi rusak? Karena dilihat oleh orang lain. Orang melihat. Dilihat oleh orang lain. Sehingga menjadi rusak. Dan nang tahu rusak kadanya adalah si pelaku, kita seorang nang tahu. Orang lain kada tahu kita ikhlas ataupun riya. Orang kada ada yang tahu. Itu rahasia kita dengan Allah. Rahasia. Bahjano baagap benar menyumbang diumumkan. Besambat ngaran segala macam. Belum tentu ya Allah. Kadang-kala kita menangguh, kadang-kala kita menilai orang itu riya ataupun sombong. Karena nang tahu niatnya ketika inya beramal adalah hanya seorang. Nah, jadi kita kadang-kala memponis sidin itu riya, sidin itu sombong kadang-kala. Karena itu urusannya hatinya dengan Allah sudah. Nah, itu tadi masalah niatnya. Jadi ujar Nabi, kenapa jadi niat itu lebih baik? Karena inya kada dimasuki, kada bisa dirusak oleh sifat riya dan sombong. Nah, jadi memelihara hati, memikirkan berniat hendak ibadah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jamnya. Rasulullah Nabi yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian dan meninggikan derajat kalian. Nah, hendaklah ujar Nabi aku padahi bila puan ikam gawi maka dosa diampuni oleh Allah. Derajat kita di sisi Allah ditinggikan oleh Allah. Yang pertama ujar Nabi isbagul wudu
alal makari, menyempurnakan berwudu pada saat atau waktu nang kita kada katuju. Kapan waktu nang kita kada katuju? Subuh. Dingin, ya, apalagi kemarau. Kemarau dingin ya lah. Itu hendak berwudu itu luar biasa menggetar. Dari ulun soal lagi di pondok tuh perjalanan ke Gunung Bromo, hendak sembahyang subuh mencapai banyu menggetar, luar biasa dinginnya seharinya. Itu jar orang masih dingin kota Malang ya. Dingin Probolinggo, Gunung Bromo itu masih dingin Malang. Jadi malamnya tuh Mbak datang kemarian, malamnya pesan nasi goreng. Babaya imba di Sorong, Mbak datang di Rinjing tuh kan panas, di Sorong orang dia langsung dingin. Jelum nyaman nih kada mahadang lagi. Langsung dingin nasinya. Nah, kan dapang dingin lah, cuman artinya tadi suhunya tuh berkurang 75 derajat sudah kepanasannya lah. Nah, dingin. Memasan teh jangan teh dingin tuh harus pasan teh panas. Bila masan teh dingin jadi teh es. Kada payu kipas angin di sana saya jujur. Dingin Probolinggo, dingin lagi ujar dingin Bromo, dingin lagi Malang. Nah, orang yang menyempurnakan wudu ketika suasana nantinya kada katuju tadi, karena dingin tadi, maka ujar Nabi dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tetap ini wudu seperti biasa. Kada nang bagasakan, kada kena kedinginan. Nah, tetap disempurnakannya anggota wudunya dengan sunnah-sunnahnya. Jadi yang dimaksud dengan disempurnakan itu digawi dengan sunnahnya, bukan hanya sekedar wajibnya aja. Nah, santai aja sih biar kedinginan menggetar berarti sudah tak kerucut nang di bawah. Nah, misalnya tuh tatap aja nang di bawah tuh batis ke apa ya Allah tarucut. Nah, itu yang kedua ujar Nabi adalah banyak berjalan ke masjid, tulak tempat-tempat ibadah itu berjalan. Artinya berjalan ke atau kendaraan ini sama artinya tuh keluar dari rumah menuju tempat-tempat ibadah. Ini mengampuni dosa dan mengangkat derajat juga. Kemudian intizarus sholati ba'da shalah adalah menunggu waktu sholat sesudah sholat. Ya tadi nang baniat tadi. Kadang nang bertunggu duduk, kadang. Artinya nambah intizarus shalah ba'da shalah, niat setelah selesai sholat ini berniat hendak melakukan sholat kaina pulang. Itu intizarus shalah ba'da shalah. Bukan duduk sembahyang zuhur duduk sampai asar. Kan asar duduk sampai maghrib pulang. Ini maghrib duduk sampai isya, duduk sampai subuh. Ada bulikan. Boleh kada makan kada. Kata itu pang maksudnya intizarus shalah itu ya lah. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Artinya niat hatinya hendak batondong zuhur, kita hendak niat hati menggawe sembahyang asar. Itu namanya intizarus shalah ba'da shalah. Menang lebih abdalnya tadi pulang memang kita menunggu tuh duduk pastilah, tapi kada kawa semuaan waktu. Nah kawa kita menunggu misalnya antara maghrib dan isya, imbah maghrib mahadang waktu sampai ke isya, kawa kita bertunggu. Namun imbah isya ke subuh dikancingi mamanya lawang menerai esoknya. Zahana aja dia dari tilam ya kalau belikan lagi tunggu aja arau diundurakan orang. Nah itu menghapus dosa dan mengangkat
derajat. Apabila ujar Nabi fazalikumur ribat, maka yang demikian itu ujar Nabi, apabila kalian kerjakan maka kalian akan mendapatkan keuntungan menjadi orang yang beruntung. Itu salah satu kesempurnaan daripada memelihara waktu tadi, yaitu menunggu niat hendak melaksanakan sholat berikutnya. Nah itu. Dan adapun menghadap kiblat maka kesempurnaannya dalam 3 perkara pula, wallahu a'lam. Nah, insyaallah kita lanjutkan subuh esok, mudah-mudahan disiapkan badan, panjangkan umur, dikuatkan iman lahir dan batin kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul bermajlis Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru kita, jiran tetangga kita, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita khususnya ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wal dunya wal akhirah. Kurang lebihnya minta halal minta ridha ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa wa 'anna walidina lil mu'minin wa minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.